Menormalkan nalar, menghaluskan nurani. Untuk ulang tahun Sanggar Muda yang kelima. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, pada waktunya nanti tongkat estafet dalam menapaki kehidupan akan jatuh ke tangan penerus kita. Berdirinya wadah berkesenian dan berkebudayaan adalah alternatif dalam menjawab persoalan di setiap proses beralihnya tongkat estafet itu. Mungkin bagi mereka yang mengukur kehormatan hidup di dunia hanya mengumpulkan harta benda, wadah ini akan menghambat rencana mereka yang tengah mempersiapkan penerusnya untuk melanjutkan bagaimana mengupayakan harta benda yang harus bertambah bukan berkurang. Mungkin bagi mereka yang salah membaca dan menafsir tentang keyakinan yang mereka anut, wadah ini hanya akan menyimpangkan penerusnya yang tengah dipersiapkan untuk menciptakan kehormatan keluarga melalui klaim kebaikan dan kebenarannya saja. Tetapi bagi insan merdeka, wadah yang menormalkan nalar dan menghaluskan nurani ini cukup menjadi penting hadir di tengah kaum muda yang masih terus mencari jati diri. Karena bagi insan merdeka, penerusnya adalah generasi yang rindu akan dirinya sendiri. Sebagaimana penyair Libanon Khalil Gibran yang mengatakan bahwa anakmu bukan anakku. Dia adalah milik kehidupan yang rindu pada dirinya sendiri. Boleh kau berikan rumah untuk raganya, tetapi tidak untuk jiwanya. Wadah itu adalah Sanggar Muda yang lahir pada tahun 2015, tanggal 28 Oktober, di sudut desa yang bernama Pasir Angin, Cilengsi, Bogor. Berbatasan dengan desa tetangga, Cikiwul, Bekasi. 5 tahun sudah keberadaannya, memilih tanggal 28 Oktober sebagai tanggal kelahirannya mengikuti visinya. Menjaga, merawat, dan menghormati kebinekaan bangsanya. Dengan menggunakan konsep gotong royong di setiap kegiatannya. Ujian demi ujian, mulai dari yang lembut, kasar, mencakar, nyaris mencabik dihadapinya dan dilaluinya dengan langkah yang pasti dan kepala tegak. Meskipun rasa tetap tergoyang, amarah menggelora di dada, sempat beberapa kali membuncah, namun sang sabar meredamnya. Hingga sampai hari ini, 5 tahun waktu mencapai, Sanggar Muda tetap ada. Lalu, bagaimana mereka para penyaksi perjalanan wadah berkesenian yang tetap berkarya di tengah pandemi ini?
Ya tentunya peran Sanggar Muda ini sangat kami butuhkan, apalagi tadi di Pasirangin ini dengan jumlah penduduk yang sangat padat, sudah sangat heterogen. Mudah-mudahan dengan adanya media Sanggar Muda ini bisa menyampaikan dan mengedukasi kepada masyarakat berkaitan dengan program tadi. Apa sih program pemerintah yang harus dilakukan, terutama di bidang sosial, kemasyarakatan, kepedulian lingkungannya, tentu disampaikan dengan media seni. Ini juga sangat kami rasakan, sangat bermanfaat tentunya untuk masyarakat, khususnya pemerintahan Desa Pasirangin. Dan mudah-mudahan ini menjadi sinergi yang lebih baik ke depannya, terutama peran Sanggar Muda di wilayah Desa Pasirangin ini. Kami sangat paham sekali dengan berdirinya Sanggar ini, tidak serta-merta kemudian Sanggar ini bisa menciptakan kreasi-kreasi. Banyak sekali benturan, karena banyak mindset dari orang tua kita, teman-teman kita, lingkungan kita yang tidak tahu bahwa yang sementara ini menjadi mindset mereka bahwa seniman seolah-olah orang tidak mau diatur, orang seenaknya sendiri, rambutnya gondrong, penuh tato, dan lain sebagainya. Karena tidak tahu, itulah yang mereka cam sebagai mindset mereka. Padahal kalau kita mengikuti Sanggar ini, sangat berbeda. Dalam hal kegiatan pasti ada positif dan negatifnya. Positifnya memang udah kita ketahui sama-sama, yang negatifnya juga mungkin kita juga tahu. Dalam hal ini mungkin kedepannya sebaiknya hal-hal yang negatifnya kita hilangkan. Memang tidak secara frontal gitu, menghilangkannya, sedikit-sedikit dihilangkan. Kemudian kita mendekati orang tua yang pandangannya masih berbeda dengan kita. Tetap Pak harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Ini untuk membangkitkan semua. Jadi jangan semuanya terfokus pada digital, sedikit di HP, tapi yang penting mereka tetap berkreasi. Dengan berkreasi, insya Allah akan mengembangkan daya pikir mereka, dan insya Allah Sanggar juga menimbulkan semua efek-efek di mereka, bahwa mereka tetap harus fighting, tetap harus bertempur, tetap untuk hadir di tengah masyarakat dalam membina kemasyarakatan, hubungan anak-anak muda, demikian juga dengan lingkungan. Mereka, para penyaksi menyatakan hal itu. Lantas, bagaimana dengan para pendiri? Maka ke depan sebenarnya kita berharap Sanggar ini tidak semata menjadi wasilah ya, perantara spektrum untuk kita hanya berkegiatan di kesenian, tetapi sudah harus lebih menjangkau lebih jauh daripada itu. Sebab seni itu tidak bisa dipisahkan dari keberadaan masyarakatnya. Maka setiap masyarakat memiliki kebutuhan akan sesuatu, maka seni yang kita perankan itu harus bisa menyesuaikan agar kesenian kita itu bisa membantu masyarakat pada bidang-bidang yang lain. Jadi seni ini seni yang tidak hanya art to art, seni untuk seni, tetapi seni untuk semua kehidupan manusia, seni yang menguatkan semua sisi-sisi kehidupan manusia. Saya sebagai pembina Sanggar Muda sangat terima kasih bagi anak-anak Sanggar Muda yang yang aktif dalam di lingkungan Sanggar Muda, yang selama ini kreatifnya tidak henti-henti di dalam berkarya di Sanggar untuk memajukan Sanggar Muda ini tidak gampang. Nah, apalagi musim pandemik begini, tapi kita tetap berusaha untuk yang terbaik. Kalau apa yang harus bicara masalah apa yang harus diperbuat oleh Sanggar, kata kuncinya cuma satu, kreasi. Kreasi datang dari siapa? Datang dari pembina, datang dari anak-anak Sanggar ini sendiri. Ya kan? Kalau cuma datang dari pembina, ya, anak Sanggarnya, kawan-kawan Sanggarnya nggak mau peduli, ya mati di situ. Tapi alhamdulillahnya, ya, dari tahun pertama yang bejibun, ya, jumlah anak Sanggarnya, setelah seleksi alam terjadi, ya, satu faktor yang membuat jumlah anak Sanggar berkurang itu adalah disiplin.
ya kan? Yang bertahan sekarang adalah mereka yang mau belajar tentang disiplin, itu saja. Ya. Yang bertahan sampai sekarang. Organisasi sanggar yang ada di perumahan ini menurut saya cukup penting ya, dimana di perumahan seperti ini tuh perkembangan dari usia ke usia itu cepat banget. Nah, makanya perlu ada organisasi yang mana yang harus didirikan dan harus ada pembinanya. Dan kebetulan yang namanya perumahan itu yang namanya orang tua, pola pikirnya tuh pasti nggak akan sama karena udah terdiri beberapa suku gitu loh. Nah, ini yang sedikit agak tantangan, tapi bukan berarti itu kita tidak bisa berdiri di dalam perumahan seperti ini. Nanti akan secara alami akan tersaring dengan sendirinya aja. Bagaimana 3 aktivis Sanggar Muda yang kini masing-masing sibuk dengan kegiatannya di luar Sanggar Muda dan tidak aktif lagi memberikan kesaksiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satrio Abdullah. Saya dulu anggota di Sanggar Muda. Sanggar itu menurut saya itu pembentukan karakter sih buat anak muda itu. Terutama karakter saya sendiri ini untuk bekal untuk masa depan. Soalnya hampir semua yang diajarin ke Sanggar itu kepake udah setelah di kehidupan saya bekerja gitu, kehidupan yang lebih luas lagi. Ya kayak disiplin waktu, terus bersosialisasi sama orang. Itu ilmunya kepake banget sampai sekarang saya kerja pun itu ilmu emang kepake banget. Terus kayak model-model dulu kita sering diomelin ya, karena itu juga kalau diomelin karena pasti itu kesalahan kita juga. Dulu kita sempat mikir kenapa kita diomelin nih. Ternyata tapi di luar sana tuh orang-orang tuh lebih sadis ternyata kadang-kadang. Nah itu tuh sebenarnya tuh ngebentuk mental sih Om. Jadi di luar sana kita tuh udah lebih siap. Ilham? Kalau saya Ilham Fitri Fauzi. Sama saya di Sanggar, di anggota Sanggar nih, saya berkecimpung di Sanggar. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di sana, yang mulai yang tadi pertama itu selalu ditekankan yang namanya disiplin waktu, karena salah satu pembina kita yaitu dari militer gitu ya kan. Waktu itu penting ya kan. Kalau waktu lo dibuangkan sia-sia ya lu nggak berguna gitu kata dia gitu. Terus yang kedua, ilmu yang sering banget didengar yaitu jangan lu sekali-sekali seks dulu. Itu salah satu dari Sanggar, dari pembina Sanggar gue gitu kan. Itu yang selalu gue ingat. Terus ilmu yang pakai saat ini yaitu selama yang saya gue genggam itu ya dua ilmu itu. Terus di masyarakat, di waktu semenjak gue kuliah itu ya gue terbentuk lah di situ, di Sanggar ini membangun jiwa atau karakter gue sebagai pemimpin gitu ya kan, sampai yang namanya dosen, Kapolri itu mempercayai gue sebagai ketua hima gitu kan. Gabung di Sanggar Muda, jawabannya banyak banget. Gue dapet keluarga baru, teman baru, sahabat-sahabat baru, terus gue dapet ilmu-ilmu baru yang gak pernah gue dapet selama gue di sekolah. Kayak gue dilatih untuk lebih percaya diri, ngomong di depan orang banyak, terus percaya diri juga untuk menyatakan mana yang benar dan mana yang salah. Pokoknya banyak banget. Nah, itulah cerita dari Sanggar Muda. Di tempat yang menyudut di antara pepohonan dan ranting-ranting kering, Sanggar Muda tetap berproses dengan karya-karya sederhana dan apa adanya. Saya dengan bangga mengucapkan selamat 5 tahun perjalanan Sanggar Muda. Semoga kalian punya jalan menjadi salah satu jalan yang diridhoi oleh Allah untuk mencapai kedamaian di dunia dan akhirat. Sekali lagi selamat dan mabruk. Pertama kami ucapkan untuk Sanggar Muda ulang tahun yang ke-5. Semoga ulang tahun Sanggar jadi manfaat dan berguna untuk lingkungan. Bagi rekan-rekan Sanggar Muda, saya ucapkan salut, selamat ulang tahun, menyambut hari lahirnya yang ke-5. Semoga dengan bertambahnya usia, bertambah
lagi apa yang bisa Anda berikan terhadap lingkungan, terhadap masyarakat dalam membentuk kesadaran di masyarakat. Lewat karya-karya Anda, baik itu seni teatrikal, lewat kesenian, lewat kegiatan yang lain seperti mural mungkin yang bisa membawa pesan. Jadi lebih tingkatkan lagi, selamat ulang tahun, salut, semakin ke depan, semakin berjaya, semakin berkembang. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Sanggar Muda. Saya doakan Sanggar Muda tetap berkarya untuk anak mudanya, tetap berkarya untuk lingkungannya, dan tetap berkarya untuk negaranya. Untuk mungkin saya sedikit ini ya, bahwa berdirinya Sanggar ini ternyata nggak gampang, banyak perjuangan, terutama Bang Naji, Om Paal, Om Komes, dan ada lagi bapak-bapak yang lain yang mana notabene mendukung. Nah, menurut saya yang ke-5 tahun ini, mudah-mudahan apa yang udah diperoleh 5 tahun ke belakang, mudah-mudahan akan jauh lebih baik lagi untuk tahun-tahun ke depan. Tentunya saya sebagai Kepala Desa Pasirangin dan juga secara pribadi mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-5 untuk Sanggar Muda Gria Alam Sentosa, yang mana mudah-mudahan ke depan keberadaan dan eksistensi Sanggar Muda bisa lebih dirasakan oleh masyarakat, terutama warga masyarakat Gria Alam Sentosa dan umumnya warga masyarakat Desa Pasirangin. Selamat milad ke-5 Sanggar Muda. Saya ucapkan selamat berkreasi, manfaatkan fasos yang ada semaksimal mungkin. Kalau ada hal-hal yang berkait dengan kelembagaan, instansi, sampaikan. Kita pikir bersama demi kemajuan Sanggar. Selamat ulang tahun Sanggar Muda yang ke-5, mudah-mudahan ke depan lebih baik. Saya kepada Sanggar, saya milad ke-5, dan harapan saya ke depannya lebih berkreasi lagi, lebih ditingkatkan lagi. Kreasi-kreasi Anda ditunggu untuk di lingkungan masyarakat, terutama di Gria Alam Sentosa. Ya, buat Sanggar Muda, selamat ulang tahun yang ke-5. Semoga selalu berkreasi, semoga selalu sehat-sehat semua. Anggotanya, pembinanya, seluruh orang yang berkecimpung di Sanggar, pokoknya selalu menjadi wadah untuk berkreasi. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Sanggar Muda yang ke-5. Semoga Sanggar Muda menciptakan anak muda yang kreatif, berinovasi, dan dapat mempunyai nilai-nilai moral yang bagus gitu di pandangan masyarakat. Happy birthday, selamat ulang tahun buat Sanggar Muda yang ke-5. Yeay, Sanggar Muda udah 5 tahun. Harapan gue semoga Sanggar Muda lebih maju, terus bisa ikut festival-festival dimanapun dan namanya makin moncer. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Sanggar Muda yang ke-5. Mudah-mudahan tambah sukses, tambah maju, tambah kreatif. Selamat ulang tahun Sanggar Muda yang ke-5. Semoga berkarya yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun untuk Sanggar Muda yang ke-5. Semoga di hari ulang tahun yang ke-5 ini menjadikan Sanggar Muda itu lebih maju untuk kedepannya dan membuat karya-karya yang lebih bagus untuk bisa disiarkan serta dipamerkan kepada masyarakat luas. Terima kasih. Selamat ulang tahun Sanggar Muda yang ke-5. Semoga kedepannya semakin maju, bertambah orang-orangnya, berkarya di luar, baik pun di luar maupun di dalam. Di ruang terbatas
antara bebatuan, rumput kering. Kami berkumpul dan berkarya, mendendangkan ekspresi kami. Pagi, siang, dan malam mengisi waktu yang kadang membuat jenuh. Di antara nasihat-nasihat tua membosankan, kurangkai kalimat-kalimat perlawanan demi ketulusan hati dan kejujuran. Biarkan kami dengan dunia kami, biarkan kami dengan kerja kami. Yang kami butuhkan bukan kata-kata, yang kami minta hanya doa dan contoh baik dari kalian. Dunia akan kami isi dengan apa yang kami bisa. Dunia akan kami isi dengan kejujuran hati dan ketulusan ucap kami. Terima kasih semuanya atas ucapannya. Dah.